Pemirsa, kereta api jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung ditembak orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih menyelidiki saksi dan barang bukti proyektil. Kaca jendela gerbong kelima rangkaian kereta jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung retak terkena tembakan. Penembakan KRL 2138 terjadi Rabu malam di lintasan antara stasiun Palmerah dan stasiun Kebayoran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi juga memeriksa 3 saksi penembakan. Stasiun yang dilewati ada tanah mulai dari Tanah Abang, kemudian Palmerah baru di Kebayoran Lama. Nanti kita dalami lagi, kita cek beberapa saksi-saksi. Sementara ini masih kita periksa dari wal kereta apinya. Ini sudah ada 3 orang yang kita minta keterangan. Memang tahunya pada saat di Kebayoran Lama, sehingga langsung dilaporkan ke Polsek Kebayoran Lama. Hingga kini polisi masih menyelidiki barang bukti berupa proyektil senapan angin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga habis terbakar di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Jor dari Pondok Indah arah ke Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga habis terbakar di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam. Pengemudi minibus mengaku baru menyadari ada api di bagian mesin mobilnya setelah diberitahu pengemudi lain. Ke Surabaya, pulang kampung. Itu kenapa bisa kebakar? Korsleting. Dari mana? Dari ban depan kiri itu. Masih tap itu. Tap mobil, percikan api. Iya, ada percikan api di sama truk depan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. 6 orang di dalam minibus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Akibat peristiwa ini, tol JOR dari Pondok Indah ke arah Kampung Rambutan macet panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata separatis teroris Papua kembali berulah. Mereka membakar fasilitas sekolah satu atap di distrik Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pembakaran sekolah dilakukan KKB pada hari Rabu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Aksi pembakaran dilakukan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya selaku Komandan Operasi Kodap 8 Danil Kogoya atau Aibon. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa mengatakan KKB juga menganiaya 2 warga setempat karena berusaha mencegah pembakaran sekolah. Saat ini anggota TNI Polri di Intan Jaya telah menyekat jalur KKB untuk masuk ke kota Sugapa dan juga melakukan pengamanan di sekitaran objek vital. Mereka langsung bergeser meninggalkan Hitadipa. Nah, ini kami masih dalami, jadi memang mereka lebih dari 10 orang mereka melakukan pembakaran karena mereka dengan senjata, dengan alat perang. Kemudian akibat sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, sejumlah nelayan di Banda Aceh tidak melaut. Kesulitan mendapatkan solar sudah terjadi seminggu terakhir. Hal serupa juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat, bahkan para nelayan terpaksa mengantri sejak pagi buta. Minimnya ketersediaan bahan bakar jenis solar juga berdampak bagi aktivitas nelayan di kawasan Lampulu, Banda Aceh. Akibat ketiadaan solar baik di stasiun pengisian bahan bakar umum maupun di stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan di kawasan Lampulu, nelayan terpaksa tidak melaut. Dermaga Lampulu, Banda Aceh penuh dengan antrian ratusan kapal sejak seminggu terakhir. Mereka berharap bisa mendapatkan bahan bakar minyak solar subsidi. Untuk saat ini kendalanya minyak aja. Apa yang menjadi harapan dari para nelayan ini, Bang? Ya dalam arti ya dipermudah lah. Otomatis kan untuk kita berangkatnya enak. Para nelayan berharap pemerintah segera memberi solusi karena apabila kelangkaan ini terjadi berlarut-larut, nelayan kebingungan untuk menafkahi keluarga apalagi jelang bulan suci Ramadan.
Sementara nelayan Pantura Indramayu Jawa Barat rela mengantri dengan sepeda motor di SPBU Kedukan Bunder di Kabupaten Indramayu sejak pagi hari. Demi mendapatkan solar untuk keperluan laut, selain rela datang di pagi buta, nelayan pun harus menunggu bagian kupon terlebih dahulu. Siap nelayan diberi jatah BBM solar sebanyak 60 liter, karena jatah untuk nelayan hanya 1.200 liter. Kalau siang kan nggak ada solar, kehabisan. Emang selama ini kelangkaan apa gimana Pak solarnya Pak? Kemungkinan orang tiap hari antri kayak gini terus. Para nelayan mengaku sudah mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sejak 3 bulan terakhir. Akibat kelangkaan solar ini, nelayan di Pantura Indramayu terpaksa berhenti melaut. Dari Banda Aceh dan Indramayu Jawa Barat, Sukri Syarifuddin Toiskandar, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga daging sapi dan ayam di Pacitan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging berkisar Rp5.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Tangerang, akibat kenaikan harga telur, sejumlah warga terpaksa membeli telur pecah yang harganya lebih murah dibandingkan telur utuh. Lonjakan harga daging terjadi di pasar-pasar tradisional. Harga daging sapi menjadi Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Harga ayam potong juga naik dari sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sudah mulai terjadi sejak 1 minggu terakhir. Kenaikan terjadi akibat supplier dan pengepul mengurangi pasokan ke pedagang bersamaan dengan terjadinya lonjakan pembelian jelang Ramadan. Kalau normalnya itu biasa yang daging itu 35-38, sekarang 40-42. Biasanya menjelang puasa. Ya sudah ada 1 mingguan ini Mas, memang ada kenaikan. Jadi awalnya 130 ke 135. Sementara kenaikan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari sebelumnya Rp28.000, naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam dipicu tingginya permintaan menjelang bulan Ramadan. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam pun ikut mengalami kenaikan. Dari normal Rp20.000, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Mahalnya harga telur ayam membuat sejumlah warga kini beralih membeli telur pecah yang harganya hanya Rp5.000 untuk 6 butir telur. Bukan tanpa alasan, kondisi demikian terpaksa dijalani sebagian warga di tengah melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Rp25 per kilo. Kalau ini Bapak beli telur pecah harganya berapa Pak? Hah? Harga telur pecah berapa? 1 butir ya Pak harganya? 1 butir Rp1.000. Kok Bapak buat diapain sih telur? Dimasak apa gimana? Iya dimasak lah buat makan gitu. Pedagang mengatakan dalam sehari bisa menjual 3 butir telur pecah. Selain untuk dikonsumsi, biasanya warga yang membeli telur pecah adalah pedagang kue. Dengan menjual harga telur pecah yang diklaim kondisinya masih baik, pedagang telur ini mengaku menekan kerugian yang dideritanya akibat telurnya pecah. Dari Pacitan, Jawa Timur dan Kabupaten Tangerang, Banten, Ahmad Subeki, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah belum menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah, namun jamaah Tarekat Naksabandiyah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis malam sudah melaksanakan sholat tarawih dan mulai berpuasa pada hari ini. Hal ini berdasarkan metode hisab Khomariyah Naksabandiyah. Jamaah Tarekat Naksabandiyah di Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar sholat tarawih berjamaah pada Kamis malam. Saat digelar sebanyak 23 rakaat di Pondok Pesantren Darussofa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sholat jamaah kali ini diikuti lebih banyak jamaah. Dengan dimulainya sholat tarawih berjamaah pada Kamis malam, jamaah Naksabandiyah menjalani ibadah puasa lebih awal dari ormas lain seperti Muhammadiyah dan keputusan pemerintah. Pemirsa, jamaah An-Nazir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai berpuasa pada hari ini, Jumat 1 April 2022.
Meski sudah mulai berpuasa, namun jamaah An-Nazir mengaku puasa yang dijalani belum sempurna satu puasa Ramadan. Jemaah An-Nazir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggelar pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir bersama menyambut datangnya bulan Ramadan pada Kamis malam. Jemaah An-Nazir telah memutuskan untuk mulai berpuasa pada hari Jumat 1 April 2022 berdasarkan hasil pengamatan perjalanan bulan dan tanda-tanda alam. Namun puasa yang mereka jalani diakui belum sempurna satu puasa Ramadan. Mereka meyakini 1 Ramadan 1433 Hijriah baru masuk pada Jumat siang hari. An-Nazir mengambil satu kebijakan bahwa insya Allah besok kita mulai puasa dengan niat menyambut Ramadan. Artinya apa? Kita dalam keadaan berpuasa, kemudian Ramadan masuk begitu. Namun sempurnanya untuk 1 Ramadan itu insya Allah terhitung mulai hari Sabtu seperti itu. Saya kira itu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jamaah An-Nazir tidak mewajibkan jamaahnya untuk sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih dilakukan masing-masing jamaah di rumah pada tengah malam hingga waktu sahur. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, para pelajar di Solo, Jawa Tengah membersihkan Masjid Agung Solo untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjaga bangunan cagar budaya, juga melatih semangat gotong royong sejak dini. Seperti inilah aksi puluhan pelajar Sekolah Dasar Negeri Kauman 27. Berbekal ember serta peralatan bersih-bersih yang dibawa, mereka membersihkan salah satu masjid terbesar di Solo, yakni Masjid Agung di Komplek Keraton Kasunan Surakarta jelang Ramadan. Dengan pengarahan pengurus Masjid Agung, puluhan siswa mulai membersihkan seluruh ruangan di masjid tersebut, yang nantinya saat digunakan untuk salat tarawih masjid bersih. Mereka tampak antusias melakukan aksi bersih-bersih ini, seperti mengepel lantai masjid, membersihkan beduk, kentongan, sampai membersihkan mimbar. Besok puasa. Aksi ini selain melatih anak-anak mempunyai rasa memiliki, juga melatih semangat toleransi dan gotong royong anak-anak sejak dini. Untuk kegiatan PTM dipending dulu, bisa dilanjut untuk dialihkan ke besok pagi. Kita melatih bekerja sama, toleransi, gotong royong. Selain menjadi masjid terbesar di Solo, Masjid Agung ini juga merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dijaga kelestariannya. Masjid yang dibangun tahun 1831 ini selama bulan puasa akan selalu ramai pengunjung untuk sholat tarawih dan khataman Al-Quran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Sementara itu, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Semarang menggelar tradisi cuci karpet tempat ibadah secara massal. Selain bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, aksi bersih-bersih ini juga untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah yang akan melaksanakan sholat tarawih. Banyak cara dilakukan umat Islam di Indonesia untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga silih berganti mendatangi aliran sumber mata air Senjoyo, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk mencuci karpet dan tikar. Selain agar karpet yang digunakan untuk ibadah menjadi bersih, tradisi mencuci karpet masjid dan musola yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini sebagai bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak hanya mencuci karpet, sejumlah warga bahkan memanfaatkan momen ini untuk membersihkan diri di aliran sumber mata air yang terkenal jernih. Nyuci karpet hingga berapa banyak? Banyak mas, 30-an kayaknya. 30-an banyak. Ya kan namanya bulan suci Ramadan kan biar bersih semuanya gitu mas. Nanti kalau karpetnya bersih, wangi kan jamaahnya jadi ya ramai lah jamaahnya gitu mas. Nah, ini udah tradisi dari dulu sih kayaknya. Kami cuma meneruskan tradisi-tradisi yang dari dulu gitu. Aliran sumber mata air Senjoyo selalu dipadati warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga jelang bulan Ramadan dan Idul Adha.
Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi pastikan tidak ada penyekatan kendaraan di Pelabuhan Merak saat mudik Lebaran nanti. Tidak ada penyekatan kendaraan saat mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santia Budi saat meninjau kesiapan bersama otoritas pelabuhan setempat. Firman menjelaskan manajemen lalu lintas akan diberlakukan di tol Tangerang Merak. Manajemen lalu lintas bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Nantinya jumlah kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak akan disesuaikan mulai dari arah tol sesuai permintaan otoritas pelabuhan. Sementara itu pembatasan kendaraan besar pada saat puncak arus mudik atau H-7 Lebaran. Kemudian tadi tentang penyekatan kendaraan di jalan, ini lebih kepada pembatasan. Karena kalau semuanya masuk pada waktu yang bersamaan, pada saat menunggu, ini akan terjadi penumpukan. Tentunya tidak pas karena nanti manuver kendaraan seluruhnya terbatas. Ya, apalagi kita bukan hanya menyiapkan tentang manajemen traffic pada saat situasi normal, tapi juga situasi kontingensi penuh. Bahkan Banten sudah mulai latihan kemarin dengan antisipasi bencana alam. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI dari semua jenjang. Andika juga mengubah 2 aturan lain terkait syarat penerimaan anggota TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI dari berbagai jenjang, mulai dari Tamtama, Bintara, Akademi TNI, ataupun prajurit karir. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan Panitia Penerimaan Pusat Prajurit TNI tahun anggaran 2022. Menurut Jenderal Andika, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI dan ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang anak keturunan anggota PKI mendaftar anggota TNI. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Di samping aturan itu, Jenderal Andika juga menghapus tes renang dan tes akademik dalam proses seleksi anggota TNI. Tes akademik diganti dengan melihat ijazah dan transkrip nilai. Pemirsa, dukungan untuk Sandiaga Uno sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 terus datang dari masyarakat. Kali ini dukungan datang dari kelompok yang tergabung dalam Sahabat Sandi Uno Sulawesi Selatan. Perwakilan Sahabat Sandi Uno Sulawesi Selatan, Iwan Panca, menyebut Sandiaga dipilih karena ahli dalam bidang ekonomi dan peduli kepada para pelaku UMKM. Sandi dinilai memiliki kedekatan dengan semua elemen masyarakat, mulai dari ibu-ibu, milenial, hingga ojek online. Selain deklarasi dan penandatanganan petisi dukungan, para pendukung dan relawan membagikan ratusan paket sembako kepada warga. Mereka juga melariskan dagangan dengan membeli makanan dari stand UMKM yang ada. Dan kalau UMKM ya itu harapannya butuh
pemimpin yang peduli UMKM. Nah, tepat sekali Bang Sandi ini penggiat dan penggerak UMKM, dia keliling ke seluruh Indonesia, mengunjungi wisata-wisata. Itu tujuan utama paling pertama itu datang ke UMKM, maka perhatian beliau itu